Ya Habib, jadi ini sudah semakin hari semakin rame masalahnya. Ini kita bicara agak masalah kenegaraan, masalah pemilu, pilpres. Tapi kita tarik ke belakang dari 2014. Nah, apa saja riak-riak yang muncul sampai dengan kondisi sekarang ini, begitu. Betul. Ya kebetulan LSM kita kan memang bidangnya itu kan, Pak. Iya. Ya, kita Iyalah, selalu, artinya saya sebagai ya dibilang newcomer juga tidak di PIS ini, saya senang mengikutinya. Nah, tapi ya tentu kita harus cermat, hati-hati. Sekarang pertanyaan Prof, ya, siapa yang berbohong? Apa hukumnya? Tapi kita, ya enggak, kalau di NKRI yang berupa himpunan kumpulan daripada kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh sultan dan pangeran, yang hampir semuanya itu dari cikal bakal dari Timur Tengah, yang enggak bisa lah berbohong. Tapi ini Prabowo jujur nih, menyesal dia. Ya, kalau beliau menyesal, saya engkongnya menyesal. Jadi kalau Prabowo menyesal, Habib engkongnya mas. Lah dulu tim kampanye yang tim kampanye, Prof. Jadi saya juga salah satu inisiator yang membuat ijtima kedua terjadi. Oh gitu. Iya. Jadi ijtima kedua itu ada proses, Prof. Nggak ujuk-ujuk. Panjang itu prosesnya. Tapi kita ijtima itu kan sudah 2019. Nah, kita ngomong 2014 dulu lah. 2014, oke. Kalau kembali ke 2014, jadi waktu itu Prof, ini ada sedikit cerita nih, ya. Pada saat 2018, saya datang ke Habib Rizik, ya, waktu itu beliau masih di Mekah. Kita ngobrol-ngobrol tentang Pilpres menjelang 2019. Karena waktu tapi kita kan bicara 2014 ya, dulu. nanti ada kaitannya ke 2014. Ya. Gitu, ini masalah dukung-mendukung, Prof. Ya. Nah, jadi kita dukung-mendukung ini panjang. Jadi waktu 2014 itu Prabowo dengan Hatta minta dukungan dengan Habib Rizik. Kan gitu kan? Ya. Ini cerita Habib Rizik ini. Pada saat saya ke Makkah Februari persisnya 2018, datang ke sana. Nah, ngobrol, ya saya kebiasaan LSM kita ini kan setiap 5 tahun sekali kan kita meneropong nih calon terbaik pemimpin siapa. Terus kita coba sosialisasikan, informasi kepada masyarakat dulu. Calon presiden, kita bikin bukunya dulu gitu loh. Jadi kita coba mengenalkan siapa calon-calon pemimpin ke depan itu selalu yang menjadi concern LSM PIS gitu. Termasuk yang saat ini. Singkat cerita, langsung ngomong tentang minta dukungan Habib Rizik untuk Prabowo di 2019 gitu. Nah, kenapa ada kaitan 2014? Habib Rizik ngomong 2014 anak udah 3 kali tanda kutip dibohongin, nggak dipenuhi gitu loh. Situ Habib Rizik kecewa. Nah, setelah Habib Rizik kecewa, ya masa anak yang sudah dikecewakan oleh Prabowo, anak mau dukung dia lagi di 2019. Ya. Jadi satu hal yang mustahil kalau saya mau dukung Prabowo. Nah, itu kaitannya, Pak. Oh gitu. Selesai itu kan. Nah, cuma sekarang ini adalah penyesalan itu tadi. Ini luar biasa ini. Terluka betul umat ini oleh Prabowo. Bukan cuma umat, Prof. Sekarang bayangin ya. Orang yang minta dukungan. Ya, saya sebagai inisiator. Minta dukungan sampai terjadi ijtima kedua. Jadi pada saat itu waktu Habib Rizik masih di Mekah, masalah dukung-mendukung ini kan menjadi masalah. Iya, tapi kan ini gitu. Jadi waktu itu saya diminta ketemu karena kaitannya dengan ijtima kedua ini perlu atau tidak. Pak Yusuf Marta ini tidak ikut, tapi waktu yang mau ijtima saya juga mengikuti soal itu dia waktu yang kedua itu kan tarik menarik. Umat kan bingung nih, makanya saya komunikasi langsung ke Mekah. Saya bilang ya udah, saya punya ide aja. Gimana kalau kita bikinnya sepanjang kontrak politik? Dan ketemu dengan Prabowo bawa konsep nih, konsepnya seperti ini. Nah, situ ada Sandi, ya kalau nggak salah tuh ada Bu Titik juga. Nah, ketemulah di situ konsepnya diserahkan kepada Prabowo. Nah, beberapa hari kemudian saya ketemu dengan Fadlizon, saya tanya itu masalah penyanyian. Oh, sudah selesai katanya. Ini nih dari situ sedihnya saya, Prof. Sedihnya apa? Habib Rizik sekian lama masuk Bue, mulai sampai sekarang terbenam di Bue. Orang yang kita tolong, yang kita bantu, yang kita dukung dengan begitu banyak umat, dia merasa dirinya menyesal,
Kami lebih menyesal lagi dan kami mengutuk hal itu. Jadi tahu nggak Bib? Gitu. Ya, berapa ya puluh juta yang mendukung? Iya. Kali saja masing-masing itu 10.000. Berapa triliun itu umat mengeluarkan uang? Iya, Dan satu kata itu. Iya, jadi itulah saya juga Bib ya. Dan, nah, itu yang kumpul tuh umat semua. Iya, makanya Bib. jangan Prabowo itu angku, jangan dia sombong. Dia bilang menyesal. Tapi mungkin barangkali ada omongannya mundur 2 langkah untuk maju lagi. Itu wallah alam apa benar apa tidak. Yang pasti itu kalau sampai dia ngomong dia menyesal dekat dengan umat Islam, tuh umat Islam lebih menyesal lagi, 1000 kali lebih menyesal lagi. Sekarang kita lagi, umat ini lagi banyak tersakiti ya. Yang meninggal di penjara ada, yang masih di penjara ada. Sementara dia yang kita bangga-banggakan, yang kita puji-puji, yang kita ini sampai sekarang dia berleha-leha dengan kesenangannya, bahkan mengatakan menyesal dengan dekat dengan umat Islam. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel bersama Prof. Dr. Abbas Taha, praktisi hukum, pakar politik, dan waduh segudang pengalaman. Alhamdulillah. Ini kalau praktisi hukum jauh Bib. Jauh. Ya enggak? Tapi kalau praktisi dalam bidang human capital, ya, pendidikan, pengembangan, sebagainya, lingkungan, ya bolehlah gitu Bib ya. Ya. Kalau hukum cuma ngikuti maklum, tidak selesai Bib. Ya, tapi yang saya lihatin Prof menguasai semua bidang. Dari mulai pakar politik, hukum, sosial, apalagi akademisi. Ya, bidang pendidikan. Kulit-kulitnya, ya enggak, tapi walaupun begitu bisa saya kuliti juga masalahnya gitu. Jadi kulit mengulit. Kulit, tapi bukan mutilasi. Oh gitu. Iya. Ya Bib, jadi ini sudah semakin hari semakin rame masalahnya. Ada yang saya takutkan, Bib. Tapi ketakutan saya itu tidak dibahas di momen ini. Ini kita bicara agak masalah kenegaraan, masalah pemilu, pilpres. Tapi kita tarik ke belakang dari 2014. Nah, apa saja riak-riak yang muncul sampai dengan kondisi sekarang ini, begitu. Betul. Ya kebetulan LSM kita kan memang bidangnya itu kan, Pak. Iya. Ya, artinya saya sebagai ya dibilang newcomer juga tidak di PIS ini, saya senang mengikutinya. Nah, tapi ya tentu kita harus cermat, hati-hati. Ya, data, informasi tentu harus merupakan fakta yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan, kecuali kita nyatakan sebagai data imajiner atau kajian imajiner, tapi kita ungkapkan sehingga kita enggak, Prof. Kita by empiris, Prof. By empiris, apalagi by empiris. Kalau by empiris artinya itu ada data terdahulu, ada kajian terdahulu. Jadi kalau di dalam skripsi, tesis, disertasi, nah itu masuk. Tetapi jangan plagiat gitu. Nah itu sudah bisa dilihat itu. Nah, jadi kita kaitkan adalah masalah persilatan perpolitikan, pemilu, pileg, dan capres sejak dari 2014. Nah, oke. Sebelum ke situ, Prof, ada sedikit, Prof. Apa itu? Saya ada kata-kata yang tadi saya tergelitik ya, mendengarnya gitu, tentang skripsi. Iya. Ini ada kabar baru nih, Prof. Apa itu? Jadi skripsi nanti sudah tidak ditiadakan, tidak ada lagi. Iya. Tuh, tanpa skripsi oleh menteri yang baru. Iya, karena kita akan bahas satu sesi sendiri, ya. Baik, karena memang ya. Ada jalur skripsi, ada non jalur, ada jalur tesis, ada non jalur. Nah ini skripsi dihapuskan, udah. Ya. Ada putus menteri,
skripsi dihapuskan gitu. Baru beberapa hari ini. Ya, tapi itu memang harus kajian tersendiri. Ya. So yang namanya setiap tingkatan milestone dalam pendidikan itu ada evaluasi untuk orang bisa naik ke berikutnya. Nah, itu saya mau bahas dengan Prof tuh, karena di bidangnya itu masalah itu menarik juga tuh untuk masalah pendidikannya. Ya, jadi sekarang kita bahas lah ini yang pokok sekali ini. Oh gitu, Pilpres. Ya, karena begini, Bib. Ini ada yang di luar dugaan saya. Prabowo men-state dia merasa menyesal ya, kena dulu ya, mendekati Islam. Tapi ini kan infonya dari bisik-bisik Habib sebelumnya. Saya klarifikasi ternyata betul. Dan sama juga dengan Bu Mega. Dia tidak perlu pemilih umat Islam gitu kan. Jadi sudah berdua, cocok mereka ini berdua ini. Sekarang pertanyaan Prof, ya, siapa yang berbohong? Apa hukumnya? Ya sekarang karena bohong itu jadi budaya, gitu. Ya, jadi bingung kita. Karena artinya begini, budaya itu adalah produk daripada kreativitas, perilaku, perbuatan manusia, itu menjadi budaya. Nah jadi sekarang bohong sudah menjadi kebiasaan budaya. Dan ini ada kainnya karena apa? Mungkin belajar dari Iran. Iya, pertanyaannya apakah patut? Ya, kalau pemimpin negara berbohong itu boleh. Begini, Bib, ya. Satu sekte saja di dunia ini yang namanya Syiah, itu ada takiyah, Bib. Ya. Boleh bohong. Ya, oh gitu. Ya, itu nggak usah dibahas. Enggak dari bab, tapi kita, ya enggak. Kalau di NKRI, yang merupakan himpunan kumpulan daripada kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh sultan dan pangeran, yang hampir semuanya itu dari cikal bakal dari Timur Tengah, yang tidak bisa lah berbohong. Ya. Nah sekarang kebohongan demi kebohongan, tapi ini Prabowo jujur nih, menyesal dia. Ya, kalau beliau menyesal, saya engkongnya menyesal. Jadi kalau Prabowo menyesal, Habib engkongnya mas. Lah dulu tim kampanye yang nggak jadi dapat bajunya. Bukan cuma tim kampanye, Prof. Jadi saya juga salah satu inisiator yang membuat ijtima kedua terjadi. Oh gitu. Iya. Jadi ijtima kedua itu ada proses, Prof. Nggak ujuk-ujuk. Panjang itu prosesnya. Tapi kita ijtima itu kan sudah 2019. Nah, kita ngomong 2014 dulu lah. 2014, oke. Kalau kembali ke 2014, jadi waktu itu Prof, ini ada sedikit cerita nih, ya. Pada saat 2018, saya datang ke Habib Rizik, ya, waktu itu beliau masih di Mekah. Kita ngobrol-ngobrol tentang Pilpres menjelang 2019. Tapi kita kan bicara 2014 ya, dulu. nanti ada kaitannya ke 2014. Ya. Gitu, ini masalah dukung-mendukung, Prof. Ya. Nah, jadi kita dukung-mendukung ini panjang. Jadi waktu 2014 itu Prabowo dengan Hatta minta dukungan dengan Habib Rizik. Kan itu kan? Ya. Ini cerita Habib Rizik ini. Pada saat saya ke Makkah Februari persisnya 2018 datang ke sana, kita semacam diskusi karena beliau memang hobinya politik, ya kita selain agama kita diskusi politik, Prof. Gitu. Nah, ngobrol ya saya kebiasaan dari SM kita ini kan setiap 5 tahun sekali kan kita meneropong calon terbaik pemimpin siapa, terus kita coba sosialisasikan informasi kepada masyarakat dulu. Calon presiden kita bikin bukunya dulu gitu loh. Jadi kita coba mengenalkan siapa calon-calon pemimpin ke depan itu selalu yang menjadi concern LSMPIS gitu, termasuk yang saat ini. Singkat cerita, ada satu forum itu, salah satu yang datang situ ini Beibris, ya. Nah, semuanya masih hidup. Habib Usman, Habib Rizik, saya dan banyak sini jajar semua, di depan juga banyak. Usman langsung ngomong tentang minta dukungan Habib Rizik untuk Prabowo di 2019 gitu. Nah, kenapa ada kaitan 2014? Habib Rizik ngomong 2014 anak udah 3 kali tanda kutip dibohongin.
Kok 3 kali? Ya, 3 kali perjanjian maksudnya, 3 kali mau ketemu, nggak dipenuhi gitu loh. Situ Habib Rizik kecewa. Nah setelah Habib Rizik kecewa, ya masa anak yang sudah dikecewakan oleh Prabowo, anak mau dukung dia lagi 2019. Ya. Jadi satu hal yang mustahil kalau saya mau dukung Prabowo. Nah itu kayaknya Pak. Oh gitu. Ya jadi waktu itu, oke, ada benang merahnya. 2014 itu kan ada sisi lain yang saya mau ungkap. Yang maju kan waktu itu Prabowo sama Hatta Rajasa. Kemudian minta dukungan ke HRS. Tapi di lain pihak, waktu itu kan belum ada presiden threshold, belum kan? Nah riak-riaknya itu Gatot mau maju waktu itu. Ya toh? Dan sudah ada. Bukan dia riak. Tapi apa yang diungkapkan itu sesuatu yang memang bisa diikuti dan kasat mata yang disampaikan Gatot Nurmantio itu. Nah sekarang malah beredar lagi gambaran Azali akan mengusung mau disandingkan sama Anies. Cuma dalam hal ini saya lihat Anies dalam kantongnya itu sudah mengerucut sebagaimana kita bahas. Ya so Gatot sendiri dia kalau sudah dapat karcis, ya dia tidak perlu jabatan, dia akan dukung Anies katanya. Sudah selesai itu kan. Nah cuma sekarang ini adalah penyesalan itu tadi, ini luar biasa ini. Terluka betul umat ini oleh Prabowo. Bukan cuma umat, Rob. Sekarang bayangin ya, orang yang minta dukungan. Ya, saya sebagai inisiator minta dukungan sampai terjadi ijtima kedua. Sayang almarhum Joko Santoso sudah nggak ada, sudah almarhum. Pak Toto sudah almarhum, yang masih ada Jenderal Glenny. Jadi pada saat itu waktu Habib Rizik masih di Mekah, masalah dukungan ini kan menjadi masalah. Iya, tapi Glenn itu tahu lah, sampai sekarang pun dia pemain itu di situ. Iya, dan dia punya misi khusus ini si Glenn ini. Iya, gitu. jadi waktu itu saya diminta ketemu karena kaitannya dengan ijtima kedua ini perlu atau tidak, gitu. Iya, jadi kan itu saya juga ngikuti. Ada pertemuan, orang bisa komunikasi Habib Rizik, kemudian ada lagi dari personal dari tanda kutip 212 dengan KWF, itu yang juga ya ada Pak Josan dan Toto di situ. Nah sebelum itu Pak Josan dengan Toto itu mau bertemu dengan ulama, kami pertemukan itu dengan Yazid. Berarti kita senasib nih Prof ya? Bukan senasib, kalau saya ngikuti karena manuver betapa Pak Josan pun kecewa dengan. Maksudnya senasib itu Prof menemukan antara ulama dengan Pak Jokowi. Oh iya. Saya menemukan Pak Jokowi dan Pak Toto dengan Habib Rizik sampai timbul macam fakta integritas. Gitu. Nah ini saya sebut. Cuma di sini ya enggak. Kalau waktu yang awal pertama ini si Marta, Pak Yusuf Marta ini enggak ikut, tapi waktu yang Bang Oki Sima saya juga mengikuti soal. Nah itu dia waktu yang kedua itu kan tarik menarik, umat kan bingung nih, makanya saya komunikasi langsung ke Mekah gitu loh, Beb, kondisi ini gimana nih, apa kita mesti dukung? Nah antara dukung dan tidak dukung kan pernah kecewa beberapa kali dengan Prabowo. Saya bilang ya udah saya punya ide aja, Beb gimana kalau kita bikin sebagai komentar politik. Dan satu hal Beb ke semua ini itu Munarman tuh berperan bagus. Itu yang saya bilang tadi. Berperan bagus. Kontrak politik kita siapkan konsepnya, Munarmannya nerapin di sini. Nah Munarman ketemu dengan Prabowo bawa konsepnya seperti ini. Nah, situ ada Sandi, ya kalau nggak salah itu ada Bu Titi juga. Nah, ketemulah di situ konsepnya diserahkan kepada Prabowo. Nah, beberapa hari kemudian saya ketemu dengan Pak Fadlizon, saya tanya dengan Pak Fadlizon, gimana tuh masalah perjanjian? Oh, sudah selesai katanya. Ini by base, Bro. Sudah selesai, nanti saya hari Minggu saya akan serahkan ke Munarman. Nah, di situ sedihnya saya, Bro. Sedihnya apa? Habib Rizik sekian lama masuk BUI, Munarman sampai sekarang terbenam di BUI, orang yang kita tolong, yang kita bantu, yang kita dukung dengan begitu banyak umat, begitu banyak masyarakat yang jual segala macam apa untuk belain. Tapi dia kambing BBA yang dijual, dia mendukung 02. Iya, dia merasa dirinya menyesal. Kami lebih menyesal lagi, dan kami mengutuk hal itu. Jadi tahu nggak, Habib? Gitu. Ya, berapa ya puluh juta yang mendukung? Kali saja masing-masing itu 10.000,
berapa triliun itu umat mengeluarkan uang. Iya, Dan satu hal, Bib, yang nggak jelas tuh waktu itu ada masalah saksi. Saya almarhum sudah nggak ada, Pak Joksan sama Pak. Beliau kesel dan sedih karena begini, hari-hari saya itu di Bambu Apus. Iya, saya juga all out bro, nggak tanggung-tanggung. Kita deklarasi sampai ke Sulawesi, sampai ke Banten tuh kita deklarasi untuk Prabowo. Karena kita berharap sudah ada agreement ya, ada agreement itu, agreement gentleman agreement yang ditandatangani di depan umat. Saya meliput, sampai sekarang saya punya data itu. Iya, jadi itulah saya juga, Bib ya. Ini juga Prof ya, mantan ketua Muhammadiyah, ya, Din Samsudin, kesel juga. Siapapun kesel Prof, saya juga timbul emosi. Saya kan saya mendampingi Pak Josan itu dulu ke Pekanbaru, ke Sumbar, ke Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah. Dia naik. Jangan dia angku. Nah, itu yang kumpul tuh umat semua. Iya, makanya jangan Prabowo itu angku, jangan dia sombong. Dia bilang menyesal. Tapi mungkin barangkali ada omongannya mundur 2 langkah untuk maju lagi. Itu wallahu alam apa benar tidak, yang pasti itu kalau sampai dia ngomong dia menyesal dekat dengan umat Islam tuh umat Islam lebih menyesal lagi, 1000 kali lebih menyesal. Jadi katanya kalau berhadapan nanti ini akan chaos begitu dan Indonesia akan terpecah jadi 18. Itu yang diinformasikan. Jadi ya kalau saya bilang semuanya itu siasat buruk, tanda kutip ya. Ya, oke. Karena ini tidak bagus, apalagi sekarang kita lagi umat ini lagi banyak tersakiti ya, yang meninggal di penjara ada, yang masih di penjara ada, sementara yang kita bangga-banggakan, yang kita puji-puji kita ini sampai sekarang dia berleha-leha kesenangannya, bahkan mengatakan menyesal dengan dekat dengan umat Islam. Nanti tahu berapa musibah dia nanti. Bener kok, jangan main, jangan dia sembarang ucap. Apa betul ucap itu dia betul keluarkan. Nanti Allah akan kasih azab buat dia. Ya. Jadi Beb, ini yang terakhir ini juga ada lagi yang menyedihkan ini. Tapi apakah bersiasat mereka ini atau gimana? Itu Caimin kan ada pertemuan itu. Ya. Ada PAN, ada apa lagi? Golkar. Oh, yang terakhir ini, Koalisi Indonesia Maju. Nah, Koalisi Indonesia Maju. Iya, kesel Rob. Iya, jadi begini. Namanya juga maju. Iya, dia minta dukungan manapun juga. Kalau kita buka lembar sejarah ke belakang, ya orang itu kan rekodnya terekam, Bro. Ya, jadi kalau saya bilang begini, ya, oke, dia buat Koalisi Indonesia Maju, kita tambah di ujungnya Koalisi Indonesia Maju untuk Perubahan. Nah, berhadapan dia dengan yang cawe-cawe. Nggak usah, kita udah bagus, kita nggak usah berubah-ubah, Bro. Bukan. Tema kampanyenya. Nggak usah, ngapain ikut-ikut. Langsung aja. Nggak usah, dia terlalu maju dia. Terlampau maju. Iya, dia kata-katanya menyesal tuh saya jujur, Bro, sampai terngiang tuh apa iya gitu loh. Ya, tapi ya kita hati-hati juga, medsos nih kadang suara bisa ditukar apa. Tapi ya pidato terakhir ini luar biasa, dia memuji Pak Joko Widodo. Kita akan lanjutkan apa yang telah dia nggak apa-apa, silakan aja. Dan kita kan tidak larang. Nggak apa-apa. Mari kita kompetisi dengan tapi jangan sakiti umat Islam. Jangan sakiti. Kalau kata-kata itu benar, karena saya nggak dengar langsung, tapi sudah ramai di mana-mana, Bro. Iya, ya, jadi dalam hal ini yang saya khawatirkan ini, Bib, komunitas Nahdiyin yang sementara ini seakan-akan PKB yang mewakili mereka. Seakan-akan. Ya, seakan-akan. Ini merasa dikucilkan atau dikecilkan makna dia. Tapi ya kemarin ini PKB masih dipegang terus. Kalau boleh saya sedikit komentar, Bob ya. Ini seakan-akan ini cuma siasat aja. Oh, sedang bersiasat. Iya. Jadi akhirnya digiring 2, tetap Prabowo dengan siapa? Yang namanya Koalisi Perubahan, CQ Anies Baswedan. Jadi ya, kita tahu lah, karena ya beliau kan sudah makan asam garam banyak. Rektor sudah, menteri sudah, dan kemudian sebelum-sebelumnya tidak banyak bicara tentang
ekonomi, tapi di dalam melakukan pekerjaan dia selalu mempertimbangkan prinsip efektif efisien. Efektif efisien itu adalah bahasa ekonomi. Karena background dia juga sebagai ekonom, baru dia munculkan belakangan ini. Jadi ya semoga saja ya gonjang-ganjing yang ada, tapi peta sekarang adalah ada koalisi perubahan, ada Koalisi Indonesia Maju, koalisi Indonesia Maju. satu lagi nggak tahu apa namanya. Belum ada nama, belum punya nama, belum punya. Tapi yang penting PDIP, ya enggak, ada P3, kelihatan bakal gabung juga PKB. Karena jadi PKB nggak diajak dari situ. Jadi udah dibagi-bagi nih. Ini, nah. Dan mereka punya common enemy yang namanya koalisi perubahan, CQ Anies Baswedan. Nggak apa-apa, dukungan itu selalu diharapkan, tapi tolong jangan ingkari. Apabila dukungan itu sudah menghasilkan sesuatu, mereka juga waktu bicara kemarin 2019 itu bukan tidak dapat sesuatu, dapat Prabowo. Gerindra dapat 2 digit, Rob, jangan lupa. Dan ingat beberapa itu ada data sebelumnya punya kekayaan sekian, setelah masuk kekayaan jadi sekian. Luar biasa Prabowo. Makanya saya bilang waktu itu pas masuk ke ke kabinet, saya menyesalkan. Kenapa saya sesalkan? Ya seharusnya fakta integritas itu selain masalah capres, cawapres, juga masalah anggota DPR. Berapa banyak mereka berhasil menghimpun suara sampai dari 1 digit jadi 2 digit Gerindra. Jadi peranan umat Islam, Rob, untuk Gerindra sangat besar, luar biasa. Ini sangat besar. Jadi sekarang pelajaran lah bagi umat Islam nih. Iya. Ya enggak? Jadi seperti ya enggak, Nekman dan Erdogan bilang, jangan tidak berpolitik, umat Islam harus berpolitik. Dan hati-hati memberikan dukungan. Ini contoh nyata. Kita sudah berdarah-darah, kita sudah ada yang korban sampai saat ini, ada masih dibuih. Apa kita mau dikadalin lagi? Gitu loh. Jangan dipilih partai-partai seperti ini. Karena tidak karena ini, Bib. Kalau cerita kadal, ada bunglon. Nah, mereka ini bagian dari bunglon. Kalau kadal kan nggak berubah. Gitu. Ya ini. Jadi itu tadi. Mudah-mudahan yang katanya penyesalan itu salah ucap atau stek apa? Apa tuh bahasa keren itu? Slip tongue. Oke. Jadi ya ini. Jadi setelah saya kesel, saya ketawa, bro. Ya, pemirsa, jadi politik ini memang jadi saya ini kenal Habib. Ini luar biasa kesalnya dan apanya. Karena apa? Menyesalnya dia sempat dekat dengan umat Islam. Allahu Akbar. Betulkah? Kita lihat. Dan Allah biasanya akan mengingatkan kita, kalau tidak di akhirat, ya di muka bumi ini. Al-wa'dudain. Al-wa'dudain. Nah, itu janji itu adalah hutang. Janji adalah hutang. Itu harus dibayar. Dibayar dengan apa? Kebaikan dibayar dengan kebaikan. Jadi jangan kebaikan dibayar dengan yang tidak baik. Harus dibayar dengan kebaikan. Jadi kalau betul itu ucapannya dia harus segera meminta maaf. Karena umat tersakiti, Prof. Terutama saya ya. Saya sahabat saya Munarman masih. Jadi masih dibully, Prof. Jadi dengan hal salah yang tidak masuk akal. Kalau kesalahan yang masuk akal, oke, kita bisa terima. Dengan kesalahan yang tidak masuk akal, orang baik, orang soleh, perjuangannya, nating tulus. Iya, saya kenal. Iya, situ-situ saya. Cuma kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi cuma menumpahkan kekesalan kita kepada Prabowo. Hei Prabowo. Ya malah ada salah satu kadernya itu bikin skripsi, dia rekomendasikan ke saya bimbing. Nah begitu dia opennya terhadap sesama. Dan saya juga kenal dengan kakak kandungnya yang baru pensiun, sering kontak langsung juga di Palembang. Jadi itulah ya inti pembicaraan dalam dinamika perpolitikan, perjalanan 2014, bagaimana umat Islam dibohongi, dan kemudian sekarang dikatakan menyesal,
Nah, ini kita angkat permasalahan itu di dalam persilatan politik. Ya. Nah, kondisi pemerintahan terakhir, ada koalisi Indonesia Maju, ada koalisi perubahan, Indonesia Maju, yang satu lagi belum ada Saya namanya. koreksi Prof, tadi 2019 Prof, bukan Ya, bukan 2014. 2019. Ya. Ya, yang tadi ya. Ya. Nah, sekarang 2024 akan Hati-hati. 2024 kita mengingatkan. dan umat Islam harus bersatu dan hati-hati. Ah, Pilihlah calon anggota DPR itu yang partai yang betul-betul yang apa namanya mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan apa namanya umat ini harus didengarkan. Jangan apa namanya. Jadi tidak usah lagi wacana konstitusi, tidak usah. Sekarang bagaimana memenangkan koalisi perubahan, legislatif terisi orang-orang yang bagus, Ya. eksekutif terisi orang-orang yang Pancasilais sejati. Ya. Nah, mereka berdua membuat kebijakan publik sehingga ya, nah, apa yang diharapkan oleh founding fathers yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 45, Ya. insya Allah terrealisasikan sehingga tidak usah menunggu 2045. Ya. Ya, nah, dalam 2024 Ya. tegak itu semua, bersih, kerikil-kerikil yang menghambat, duri-duri dibersihkan sehingga melaju menuju 2004 melalui ya, nah, change, perubahan. Ya. Makanya disebut ada change agent, agen perubahan, dan peace bagian daripada agen perubahan. Asal Prof tahu ya, semua langkah PIS selama 25 tahun ini kita berdiri, semua kita bukukan Prof. Ada di bukunya. Ada nyantol di buku presiden ini, ada di buku presiden ini, ada nyantol di buku ini. Hampir semua kegiatan LSM PIS hampir 25 tahun itu kita utuh, termasuk yang kita bahas hari ini. Ada saya bukukan, saya takut khawatir lupa ya. Ya. Dan itu semua by empiris, dan beberapa sebagian masih hidup dan tahu persis jalan ceritanya. Dan saya punya dokumen lengkap tentang itu. Jadi pertemuan-pertemuan saya juga punya foto-fotonya seperti apa itu kita punya. Bukan asal ngomong, kita bisa buktikan bahwa saat perjanjian fakta integritas itu peranan umat Islam itu luar biasa, Ya. sangat luar biasa. Nah, jadi tolong jangan sakiti umat. Ya. Gitu. Ya, gitulah Bib. Jangan kuciwakan umat Islam. Yang kecewakan. Dan umat Islam harus bangun dan mengerti. Apa Prof nggak kecewa? Prof kayak tengah-tengah aja. Nggak ada emosinya. Begini, bentuk kecewanya adalah meng-create program-program untuk mengcounter dan meluruskan kemenangannya koalisi perubahan. Biasa Prof paling galak tuh. Gini, Bib. Ya, kita sekarang kan adanya, ya kita memformulasikan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita buat, agar mereka sadar, mereka mengerti, mereka melemah, dan koalisi perubahan makin meningkat. Memang Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.